Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1106 bertanya. Thomaskin menatap mereka dari ke atas hingga ke bawah, lalu mengangguk. Si kembar ini memiliki kulit yang kemerahan. Bibiran mereka pucat dan pecah-pecah, telinga mereka merah, dan bungkuknya sangat parah. Tampaknya mereka sudah kurang sehat dalam waktu yang lama. Bahkan bisa dikatakan bukan kurang sehat, seharusnya sudah lama sakit, tapi karena penyakitnya tidak terlalu serius jadi selalu tidak diobati. Si kembar ini bernama Marvin dan Marvo. Dua bersaudara ini bekerja sebagai petani. Mereka memiliki fisik yang baik, tapi dalam 2 tahun terakhir kondisi fisik mereka menurun. Dewa Tabib Hua, dulu kami sangat kuat dan bisa bertani dalam waktu yang lama. Sekarang, setiap kali bekerja setengah jam, sekujur tubuhku berkeringat seperti sedang mandi, aku tidak bertenaga dan tidak nafsu makan, aku merasa sangat frustasi. Dewa Tabib Hua mengangguk, kalau begitu, satu tabib akan memeriksa satu orang. Siapa yang akan aku periksa? Aku. Dua bersaudara itu menjawab dengan serentak. Selesai berbicara, sang adik mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, kamu adalah kakak, harusnya kamu mengalah, kamu berobatlah dengan pacar Bianca, biarkan Dewa Tabib Hua mengobatiku." "Adik, biasanya aku selalu mengalah padamu, dalam hal ini aku tidak bisa mengalah padamu. Aku adalah tulang punggung utama keluarga kita, aku harus sembuh duluan." "Apa yang maksud dengan kamu adalah tulang punggung utama? Memangnya pekerjaanku lebih sedikit dari pekerjaanmu?" "Tidak bisa, saat kecil Dewa Tabib Hua yang membantu kelahiranku, aku lebih familiar dengan Tabib Dewa Hua." "Lomong kosong, kelahiranmu dibantu oleh Dewa Tabib Hua, memangnya aku bukan?" Dua bersaudara itu langsung bertengkar agar bisa diobati oleh Dewa Tabib Hua. Mereka sama-sama meremehkan Thomaskin, mereka merasa diobati oleh Thomaskin seperti tidak diobati, tidak ada gunanya, jadi mereka harus memperebutkan kesempatan diobati oleh Dewa Tabib Hua. Pada akhirnya, dua bersaudara itu bersuit, sang kakak, Marvin yang menang dan akan diobati oleh Dewa Tabib Hua. Dengan enggan Marvin menghampiri Thomaskin. Mereka duduk di kursi yang terpisah dan mulai memeriksa denyut nadi. Thomaskin memeriksa denyut nadinya dan mulai memeriksa penyakitnya. Marvin memanyunkan bibirnya dan mencibir. "Kakak, kamu bisa memeriksa penyakit tidak? Kamu tidak akan memberikan diagnosa yang salah kan? Kalau demi bertanding Thomaskin salah mendiagnosis penyakitnya, maka akan gawat." Untungnya, penyakit dua bersaudara ini sama. Dengan kata lain, setelah memeriksa yang satu, bisa tahu penyakitnya apa. Thomaskin tersenyum lalu menatap Marvin dan berkata, "Saat bangun tidur di pagi hari, kamu sedikit bau mulut kan?" Marvin terdiam sejenak lalu mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Dulu Marvin tidak seperti ini, dalam 2 tahun terakhir, saat bangun tidur bau mulut menjadi sangat parah. Biasanya dia makan dengan normal, dan menggosok gigi di malam hari, dia sangat memperhatikan kebersihan diri, tetapi entah kenapa masih begini. Thomaskin tidak menjawab, dan melanjutkan bertanya, "Apakah biasanya saat makan kamu jarang makan daging? Begitu makan daging, kamu akan mengalami gangguan pencernaan, kan?" Raut wajah Marvin menjadi serius. "Benar, aku tidak terlalu suka makan daging, bahkan mencium bau daging membuatku mual. Tapi kalau tidak makan daging tidak aku punya tenaga untuk bekerja, jadi aku memaksakan diri memakannya. Setiap kali aku makan daging, perutku sedikit sakit, bagaimana kamu bisa tahu?" Marvin tidak pernah memberitahu siapapun mengenai hal ini. Dia selalu mengira masakan di rumahnya tidak bersih, tapi hari ini, ketika Thomaskin mengatakan ini, dia baru sadar. Thomaskin bertanya lagi, "Kamu sering pergi ke toilet tidak?" "Sering." "Apakah urinmu merah?" "Iya."
Semua yang Thomaskin tanyakan adalah gejala yang dia alami, dan setiap kali dia bertanya pertanyaannya semakin akurat, Marvin langsung mempercayai Thomaskin. Orang ini tidak seperti tabib, tapi seperti peramal. Tabib, sebenarnya ada apa denganku? Thomaskin tidak berbicara, dia hanya melirik Dewa Tabib Hua di sebelahnya. Dewa Tabib Hua bergumam dalam waktu lama tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memeriksa denyut nadi pasien, mengelus janggutnya, pura-pura mengerti, seolah-olah dia tahu semuanya. Namun, saat ini Marvin masih sangat mempercayainya. Semakin dia seperti ini, Marvin semakin merasa Dewa Tabib Hua sangat hebat, dia tidak perlu banyak bertanya. Tabib di sebelahnya terus bertanya, di mata mereka, tabib yang sesungguhnya bisa langsung tahu penyakit pasien hanya dengan memeriksakan denyut nadi, dan tidak perlu mengatakan apa-apa. Ini baru Dewa Tabib yang sesungguhnya. Apa hebatnya kalau mendiagnosa sambil bertanya? Tetapi orang-orang tidak tahu, melihat, mendengar, bertanya, merupakan hal yang sangat penting dalam TCM. Meski terkadang saat kondisi penyakitnya terlalu kentara, bagian bertanya ini boleh dilewatkan, tapi kebanyakan harus bertanya, kemudian ditambah dengan memeriksa denyut nadi agar diagnosanya lebih akurat. Sebenarnya, Dewa Tabib Hua tidak menemukan penyakit apapun, tapi dia tidak peduli, apapun penyakit yang dia tangani, bisa sembuh dengan cepat. Aku sudah mengerti, penyakitmu tidak sulit diobati, aku akan meresepkan obat untukmu. Selesai berbicara, Dewa Tabib Hua mengambil sebuah pil lalu menyerahkannya pada Marvin. Melihat pil ini, wajah Marvin langsung berseri, terima kasih, Dewa Tabib Hua. Dia tahu ini adalah obat paling terkenal Dewa Tabib Hua, yang bernama pil mujarab. Pil mujarab ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Setelah meminumnya akan langsung bersemangat, sejak kecil tubuhnya sangat kuat jadi tidak pernah sakit, karena itu dia belum pernah makan obat ini. Dewa Tabib Hua menjual obat ini dengan harga yang lumayan mahal, kali ini dia bisa memakan dengan gratis, dia merasa sangat beruntung. Setelah mengambil pil itu, Marvin yang hendak meminumnya dihentikan oleh Thomaskin. Tunggu sebentar, penyakitmu ini tidak boleh minum pil mujarab. Marvin teridam sejenak, lalu melirik Thomaskin sambil mengerutkan kening. Kenapa tidak boleh? Thomaskin berkata, di pil mujarab ada buplerum. Buplerum bisa mengobati penyakit lain, tapi tidak bisa menyembuhkan penyakit ginjal. Raut wajah Dewa Tabib Hua langsung berubah, dia seolah tersadar akan sesuatu. Telah menjadi tabib selama lebih dari 10 tahun, tapi ada beberapa kali dia gagal. Kebanyakan pasien yang meminum pil mujarab akan memiliki reaksi yang sangat baik, tapi ada beberapa pasien tidak hanya tidak membaik, malah menjadi semakin parah. Apakah karena buplerum tidak boleh digunakan untuk penyakit ginjal? Tapi dia sendiri saja tidak tahu komposisi pil mujarab ini, dari mana bocah ini tahu komposisi pil mujarab? Marvin mengerutkan kening lalu mencibir, kamu tahu apa? Dewa Tabib Hua bilang aku tidak apa-apa, kamu masih bicara sembarangan. Sudah banyak orang di desa kami yang mengonsumsi obat Dewa Tabib Hua, obatnya cukup ampuh, jika kamu tidak bisa mengobati penyakit kami, segeralah mengaku kalah. Thomaskin mengerutkan kening. Lalu menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Kalau begitu kamu makan saja, ingat kalau kamu merasa sangat kesakitan sampai kamu tidak tahan lagi. Kamu bisa menyeduh kaulinite dengan air dingin lalu meminumnya. Marvin meludah, sembuhkan saja pasienmu, jangan mengutukku. Ketika Marvin mendengar ucapan Thomaskin, dia juga merasa sedikit tidak senang. Kamu bisa mengobatiku atau tidak? Adikku bisa langsung sembuh setelah minum obat. Kamu bisa menyembuhkanku atau tidak? Marvin mulai tidak sabar, tadinya sedikit percaya pada Thomaskin. Tapi saat ini kepercayaannya sudah menghilang. Thomaskin berkata, bisa saja jika ingin menyembuhkannya sekarang. Penyakitmu ini dinamakan penyakit ginjal tapal kuda. Ginjalmu tumbuh bersama lalu lambat laun menjadi satu, seperti saudara kembar. Saat dua ginjal itu menyatu dan menjadi satu ginjal,
fungsi ginjal akan berkurang setengahnya, tapi tubuh kalian tetap menganggap kalian memiliki 2 ginjal, dan masih banyak fungsi ginjal yang bekerja secara normal, jadi menyebabkan ginjal kalian bekerja berlebihan dan mengakibatkan kondisi kalian sepertinya. Kalau kalian berobat ke tabib, tabib akan mengatakan ginjal kalian lemah, lalu akan menyuruh kalian makan makanan bernutrisi, tapi sebenarnya tidak ada gunanya. Jika kalian mencari dokter, dokter akan mengatakan kalian mengalami kelainan bentuk ginjal, dan kalian tidak apa-apa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.